Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Amin. Semangat? Amin. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Doa saya selalu tertuju kepada semua saudara. Saya percaya Tuhan pasti memeliharakan dan memberikan berkat kepada saudara. Haleluya. Itu sebabnya mari kita berdoa untuk menyambut renungan di pagi ini. Ya Tuhan, terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu untuk hari yang baru. Itu sebabnya kami rindu mendengar kembali firman-Mu disampaikan kepada kami lewat suara gembala, yaitu firman yang diberitakan kepada kami di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu Tuhan tahu tiap langkah hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tahu tiap langkah hidup kita. Yesaya 40 ayat 11 berkata demikian. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah saudara, Tuhan Allah tahu tiap langkah hidup kita. Ia tahu manakala kesedihan, penderitaan, atau ketersendirian kita, saudara-saudara, yang sedang kita alami. Kita dalam keadaan lemas, lunglai, tak berdaya. Kita hanya ngelamun saja. Ia tahu ketika kita malu, hancur, tak mampu melangkah lagi. Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu, kasih-Nya abadi, yang senantiasa menyertai kita. Kalau kemarin Dia mengasihi, hari ini juga Dia mengasihi, esok dan selamanya tetap mengasihi kita. Betapapun hancurnya kita, saudara, betapa kelirunya langkah hidup kita, saudara, Tuhan tahu dan Dia bersedia menolong dan memperbaiki, mereparasi kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi normal kembali, penuh dengan semangat. Kegagalan kita tidak mengubah karakter daripada Tuhan. Sungguh kita bukanlah ditolaknya jika kita sungguh hati ingin memilikinya. Ia bersedia menjadi gembala kita. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita di pangkunya, kita dikasihinya, kita dibelainya, kita diberkatinya. Itu sebabnya Dia selalu membimbing langkah-langkah hidup kita sehingga kita bisa berjalan menurut kehendak-Nya. Nah saudaraku yang kekasih, Allah Bapa kita mengerti iman yang redup karena tekanan. Ia memperhitungkan alasan kegagalan kita. Ia merasakan malapetaka kita. Yesus tahu derita kita lebih daripada yang lain. Ia merasakan yang kita rasakan, rintihan kita sampai di telinganya. Ia mendengar tangis kecewa kita ketika bangsa Israel menderita. Allah tahu seperti katanya kepada Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Keluaran 3 ayat 7. Ketika Allah mendengar jeritan mereka, Ia tidak berdiam diri. Ia bereaksi seperti katanya, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3 ayat 8. Nah saudara, sebagaimana Allah membebaskan Israel, Ia pun akan membebaskan ketika kita seorang diri dan kita dalam keadaan kelemahan, namun kita menjerit, meminta pertolongan Tuhan. Ketika kita melewati jalan yang salah,
Dengan lembut Ia membimbing kita, Ia menuntun kita kembali pada jalan yang benar. Allah berkata, mereka berjalan dari gunung ke bukit, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya. Yeremia 50 ayat 6 dan ayat 19. Nah saudara, kita mudah melupakan Allah, tempat pembaringan kita, dan berkelana. Tetapi Ia menyertai kemanapun kita pergi, dan Ia selalu menuntun kita ke arah jalan yang benar. Akhirnya saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini. Ingatlah, Tuhan tahu tiap langkah hidup kita. Karena itu serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Betapa kami penuh syukur kepada Tuhan yang penuh dengan kasih, yang selalu menuntun kami kepada jalan-Mu, sehingga kami berjalan tidak tersesat. Karena Roh-Mu yang kudus selalu membimbing kami pada jalan yang benar. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap senantiasa ada di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan yang penuh kasih. Firman-Mu kami dengar ya Tuhan, dan kami akan patuhi apa yang menjadi perintah-Mu, supaya kami benar-benar menyerahkan diri kami dalam segala keadaan hidup kami, langkah-langkah kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan apa yang kami perbuat, kiranya tangan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Seluruh keluarga kami serahkan di dalam tangan-Mu, jaga lindungi, pelihara dan berkati. Kalau ada keluarga yang masih ada satu atau dua yang belum mengenal Tuhan, yang belum di dalam Tuhan Yesus, ajar kami mendoakan mereka, mengasihi mereka, mengajak mereka, menuntun mereka ke pintu gereja, sehingga pada akhirnya mereka menjadi anak-anak Tuhan. Kalau ada yang masih sakit, Tuhan Yesus memberkati supaya tangan-Mu menyembuhkan, dan mereka selalu fokus hanya memandang kepada Engkau, karena dokter hanya bisa memberikan obat, tetapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Apa di sini?